Ya, pemirsa untuk mengulas lebih jauh lagi tentang sidang paripurna, jelang sidang paripurna yang akan membahas RAPBNP 2013, kami akan langsung bergabung dengan rekan Vesi Alwi. Iya, dan Vesi di DPR, gedung DPR sudah bergabung dengan beberapa orang narasumber. Silakan Vesi. Ya, baiklah Cheryl dan Zelda, terima kasih. Memang benar bahwa rapat paripurna RAPBNP 2013 tengah berlangsung, dan dari mulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi lobby-lobby tengah dilakukan, dan hingga saat ini lobby pun tidak kunjung usai. Ada apa gerangan begitu? Yang jelas kalau per siang tadi saya bisa kasih catatan bahwa untuk masalah poin mengenai jadi tidaknya BBM bersubsidi ini harganya dinaikkan begitu, maka kondisinya adalah PDIP, PKS dan Hanura menyatakan tidak, lalu kemudian Gerindra, Partai Demokrat, Golkar, P3 PAN, PKB menyatakan menerima. Ini kita belum bicara mengenai mau tidaknya mereka dalam pengucuran BLSM atau balsem, bantuan langsung sementara kepada masyarakat. Untuk itu kita akan membahasnya perkembangan terkini bersama dengan 3 orang narasumber. Ada Mas Arya Bima dari PDIP, Wakil Ketua Komisi 6 DPR. Mas Arya Bima, selamat malam. Pak Priyo Budi Santoso dari Golkar yang merupakan Wakil Ketua DPR yang juga salah satu Ketua DPP dari Partai Golkar. Pak Priyo, selamat malam. Lalu kemudian Pak Saan Mustafa Kang Saan dari Demokrat, Sekretaris Fraksi dan juga Wasekjen Partai Demokrat. Jabatannya saat ini seperti itu terkini, karena baru perombokan, begitu ya? Masih seperti itu posisinya. Baiklah, Pak Saan, selamat malam. Selamat malam. Ini lobbynya sangat alot sekali. Padahal tadi janjinya 4,5 tank gitu sudah masuk lagi ke ruang rapat untuk kemudian membahas bagaimana mekanisme, apakah musyawarah mufakat ataukah dengan cara voting begitu. Tapi hingga saat ini lobby masih berlangsung. Siapa yang bisa memberikan laporan? Ya, ada apa gerangan Pak Priyo? Saya kebetulan bersama dengan Ketua DPR tadi memimpin lobby, pimpinan fraksi-fraksi lengkap, semua ketua hadir. Jadi ini adalah DPR mini. Jadi kita mencoba mencari solusi yang terbaik agar kalau bisa dihindari voting, alias kita adakan musyawarah untuk mufakat. Berputar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7-9 kali tadi ternyata masih mahal sekali untuk bisa mengadakan musyawarah mufakat, sehingga tadi mengerucut pada sebuah opsi kalau nanti terpaksa mau nggak mau diambil keputusan yang sah lewat voting dan itu demokratis. Ialah pertama adalah nanti cukup setuju menerima atau tidak menerima RAPBNP yang dibahas oleh Banggar dengan pemerintah, atau jalan kedua adalah menerima itu atau menerima dengan segala catatan, dengan sebongkah tandingan maupun postur-postur yang oleh beberapa fraksi dilakukan itu. Nah, sampai sekarang memang belum ada kata sepakat karena masing-masing punya argumentasi yang betul. Tapi satu hal yang saya lihat, semua opsi yang tersedia dan semua fraksi telah berikhtiar semata-mata untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi ini clear bahwa hanya mazhabnya yang berbeda, bahwa Demokrat kali ini bersama-sama Golkar dan lain menggunakan jalur mazhab ini untuk memperjuangkan rakyat juga kepentingannya, mengalihkan subsidi yang per tahun 200 triliun dibakar cuma-cuma itu untuk diberikan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menyelamatkan ekonomi. Kalau menurut PDIP bukan hanya perbedaan mazhab ini, perbedaan antara pro benar dengan rakyat ataukah tidak, begitu ya Mas Arya Bima? Bagaimana posisi terakhir PDIP seperti apa? Jadi kita tidak bisa langsung melihat usulan pemerintah ini dari kacamata common sense APBN, penyelamatan APBN. Bukan itu yang menjadi acuan PDI Perjuangan, tapi lebih bagaimana penyelamatan ekonomi negara ya. Selalu kenaikan BBM ini didasari argumentasi penyelamatan APBN. Mengapa ada postur anggaran yang di konsep PDI Perjuangan bahwa tanpa menaikkan BBM kita pun masih dapat menyelamatkan ekonomi negara dan menyelamatkan APBN. Ini penting. Karena cara pandang kita yang lebih ideologis ya. Yang pertama, bahwa tugas pemerintahan dalam arti DPR, Presiden ini kan sesuai sumpah dan janji kita ya. Itu adalah salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Oke, tapi singkat cerita. Nah, melindungi di sini jangan diartikan hanya dari serangan bangsa lain, tapi adalah melindungi daya beli masyarakat
yang saat ini menurut PDI Perjuangan daya beli masyarakat ini semakin menurun. Ya. Kemampuan masyarakat dari gaji yang dia peroleh dan untuk kebutuhan hidup ini semakin hari ini semakin tidak berimbang. Selain itu, selain melindungi segenap warga negara adalah tujuan daripada membentuk pemerintahan dari pemilu presiden dan DPR ini adalah mewujudkan kesejahteraan. Dan pemerintah sendiri mengatakan pengajuan APBN sekarang dengan kenaikan BBM ini berakibat terhadap kemiskinan rakyat. Dan pemiskinan rakyat itu diakui dengan pengajuan-pengajuan postur anggaran yang ada. Untuk itu dilindungi dengan BLSM, begitu ya Mas? Nah, itu akhirnya muncul BLSM. Ya, itu kan gini, BLSM itu kan salah satu program khusus yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam rangka untuk memproteksi masyarakat yang akan kena dampak langsung terhadap kenaikan BBM. Tentu masyarakat yang paling bawah. Dalam kerangka apa memproteksi masyarakat bawah itu dari dampak BBM? Itu juga untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi kita memperkirakan bahwa dengan dampak kenaikan BBM yang diterima oleh masyarakat yang paling bawah yang tidak bisa berbuat apa-apa, itu nggak usah bicara dengan istilah kita kasih kail. Untuk bawa kail aja udah nggak bisa. Tapi dia kan pemiskinan itu terjadi dan pemerintah hanya nalangi 4 bulan. Setelah 4 bulan terus suruh apa mereka? Gini, 4 bulan itu dalam asumsi kita asumsikan bahwa daya beli masyarakat dengan BLSM itu masih bisa kita pertahankan. Setelah 4 bulan kan ada program jangka panjang lagi. BLSM itu kan program khusus yang didesain memang untuk jangka pendek, untuk sesaat. Kita harus break, tapi sebelum break saya ingin ini singkatnya sikap Anda terhadap dua yang kita highlight. Kalau Demokrat menerima kenaikan harga BBM bersubsidi dan juga BLSM. Menerima semua. Itu sudah satu paket ya, karena itu memang usulan dari Demokrat. Kalau PDIP, kalau PDIP menolak postur anggaran APBN pengajuan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Berarti menolak. Bagaimana dengan BLSM? BLSM kita ganti program Pro Desa tanpa menaikkan BBM. Nanti itu dijelaskan. Kalau Golkar singkat saja menerima kenaikan harga BBM dan menerima balsem juga. Ya, siapapun sekarang yang pegang komando sebagai presiden, tidak banyak pilihan yang tersedia kecuali opsi yang sangat kita ketahui itu, sehingga kami bisa mengerti, sehingga Golkar dengan berat hati, meskipun kalau boleh memilih kami lebih enak seperti PD Perjuangan, jelas. Tetapi kan kita juga berpikir tentang hal yang lebih besar untuk menyelamatkan. Nanti bisa dilanjutkan mengenai hal lebih besarnya ya. Baik, kita akan break dulu dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Ya, kembali di Prime Time News, saya lanjutkan perbincangan Bapak-Bapak. Kita bicara soal komposisi, pertarungan politik begitu dalam paripurna nanti. Kan PDIP hanya dikawani oleh Hanura dan PKS dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara dalam pengucuran BLSM begitu, kawannya hanya Hanura saja. Jadi ini jangan-jangan ya bisa dikatakan pasti begitu, pertarungannya akan sia-sia, perjuangannya untuk rakyat akan sia-sia. Mengapa tetap kekeh untuk menolak? Ya, secara kuantitatif perhitungan jumlah anggota dan fraksi saat ini ya, saat ini bisa dikatakan hanya 3 fraksi yang menolak kenaikan BBM. Tapi secara kualitatif bahwa yang kita perjuangkan ini adalah sesuatu yang memang sesuai dengan akal sehat, nurani dan konstitusi. Jadi seperti hanya pada 2012 kita juga terus mempengaruhi Golkar bahkan Demokrat ya. Dan bahkan akhirnya bukan sebaliknya nih, BBM Golkar yang mempengaruhi PDI Perjuangan. Akhirnya BBM kan tidak naik, ya kan? Akhirnya kan si anggaran juga tetap sisa 21 triliun ya. Tapi sekarang Golkar tidak mau dipengaruhi. Menurut Anda ada apa belum tentu. Oh, belum tentu. Ini masih dalam proses kita saling meyakinkan. Bahkan PDI dengan menulis buku ini meyakinkan bahwa di akhir masa jabatan kita yang tinggal 1 lap tahun anggaran ini, mari kita bersama-sama dengan berbagai komponen bangsa termasuk Golkar dan Demokrat kita berikan pada rakyat dengan berpikir yang cukup keras dan kerja yang keras sehingga kekurangan anggaran 58 triliun itu bisa didapat dari mana saja tanpa harus kemudian mengurangi subsidi BBM begitu ya. Tanpa harus mengurangi subsidi. Ini buku adalah APBNP tandingan ya, begitu yang mana kita susun dari berbagai narasumber dari fakultas, dari kajian lembaga kajian
dari para profesor doktor yang sama-sama menitipkan amanah ini supaya tidak perlu ada kenaikan pun APBN bisa selamat dan kesehatan rakyat bisa meningkat. Ini saya kira. Kita berhenti di situ. Kita lihat Pak, ini betul-betul gambar real time. Saat ini tengah terjadi bakar-bakaran ini. Paling dia terjadi demo yang cukup besar yang berlangsung sejak siang tadi dan tampaknya eskalasinya menjadi meningkat begitu. Sementara di dalam gedung DPR yang cukup adem ini, begitu yang cukup mewah ini, Anda bermain lobi-lobi saja Bapak-bapak. Bagaimana? Oh, begini. Ada komentar ini. Ini kan memang sebaiknya demo tidak perlu anarki. Tapi anarkisme itu tidak mungkin dihindari karena yang di dalam juga terjadi anarki kebijakan. Oke, PDIP melihatnya ada anarki kebijakan Demokrat Golkar. Begini. Jadi menurut pandangan saya, meskipun kita berbeda pandangan yang tajam sekali, tapi kepala kita tetap harus dingin. Satu, karena kita adalah model percontohan yang dilihat rakyat, jadi tidak boleh gontok-gontokan kemudian menihilkan kita, tata cara, sopan santun dan seterusnya. Jadi saya pastikan. Jadi lobinya kita masih saling jadi meskipun argumentasinya itu tajam sekali bedanya dan saling menihilkan, tetapi tadi kan masih dalam kisi-kisi menghormatan biarkan itu berjalan. Saya mohon kira, maaf, saya potong sejenak. Suara Golkar ini kan katanya suara rakyat, begitu ya Pak Brio. Dan Demokrat juga selalu mengedepankan pro kerakyatannya, begitu. Tapi kebanyakan katanya di sejumlah daerah memang animo masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Bahwa demo itu sesuatu yang wajar biasa terkait dengan sebuah berbagai kebijakan. Anda melihat yang sudah mulai meningkat eskalasinya ini sebagai kewajaran? Dan demo itu kan juga bukan hanya ketika mau dinaikkan BBM hari ini aja. Dari pemerintahan periode yang lalu pun itu yang namanya begitu mau dinaikkan BBM itu mesti yang namanya mahasiswa itu demo. Jadi katanya biasa-biasa saja. Kalau PDIP menilainya terakhir ketika Ibu Megawati jadi presiden, hampir tiap jam sekali itu yang namanya demo di depan istana, bahkan di Ketum itu kan jadi juga kan gitu, terus menerus. Nah, tapi saya ingin sampaikan bahwa semua kan berpikir bahwa apapun yang kita lakukan dalam rangka membangun sebuah kebijakan, apakah ini terkait dengan sebuah kenaikan BBM dengan berbagai perangkat nanti yang mengikutinya, itu juga kan semua kita tujukan dalam kerangka untuk kebaikan rakyat. Mas Aryo mengatakan juga untuk kebaikan rakyat. Nah, kita punya argumentasi, punya rasionalisasi masing-masing yang mengatakan bahwa ini harus naik karena sebuah keharusan. Bahkan dalam undang-undang APBN kita di 2013 yang namanya kenaikan itu merupakan domain dari pemerintah. Yang menjadi itu kan variabel daya beli, Mas. Bahwa nanti begitu pemerintah mau menaikkan, pemerintah memang butuh yang namanya perlindungan sosial buat rakyatnya. Oke. Nanti kita adu argumentasi soal bagaimana mekanisme postur anggarannya menurut koalisi dan oposisi tulen ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini di luar gedung DPR. Tampaknya di tengah lobi-lobi politik yang tengah dilakukan oleh anggota Dewan kita yang terhormat, masa mulai menunjukkan peningkatan eskalasi. Ini masa yang berdemo menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM merupakan salah satu pasal penting krusial yang tengah dibahas dalam rapat paripurna untuk mengetok palu terhadap RUU Rancangan APBNP 2013. Hingga saat ini tengah berlangsung lobi-lobi termasuk mengenai dua hal yang kita highlight bersama, dua hal yang sangat penting yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan antar fraksi, yakni yang pertama mengenai menerima atau menolaknya kenaikan harga BBM bersubsidi. Ini ada sejumlah fraksi yang pro dengan pemerintah, kebanyakan fraksi koalisi minus PKS, sementara itu yang menolak adalah PDIP, Hanura, dan PKS. Yang kedua yang kami highlight yang menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan hingga 180 derajat begitu adalah mengenai pengucuran dana BLSM. Itu yang kita bahas pada kesempatan ini. BLSM begitu. PDIP yang kemudian mengeluarkan sebuah gagasan baru, yakni say no to balsam, say no to BLSM, ganti dengan program pro rakyat yang nilainya berkurang hingga 50%. Begitu. Apa sih Pak bedanya? Toh juga yang satu mengucurkan dana tunai, yang satu program itu kan juga butuh dana juga, Mas Arya.
Ya awalnya kita tidak ngerti ini maksudnya pemerintah menaikkan harga BBM itu sebenarnya dalam logika APBN yang seperti apa. Kita nggak ngerti karena kalau kita kaji murni kajian APBN, kita masih jelas kok bahwa ada sisa anggaran sebesar 32 triliun dari sisa anggaran tahun lalu ya. Dulu kan pemerintah naikkan harga BBM, nggak jadi. Nggak jadi pun masih sisa 32 triliun. Kemudian dari penghematan belanja yang baru saja ditulis oleh Menteri Keuangan, kita adakan penghematan itu ada 22 triliun. Kemudian dari kalkulasi PDI Perjuangan akan ada tambahan penerimaan migas dan pajak. Jadi sama sekali tidak perlu dinaikkan, termasuk juga tidak memberikan sama sekali balsam. Tidak usah terlalu cerdas kita berpikir, ya kan? Tanpa menaikkan harga BBM pun kita masih bisa menutup kekurangan hal-hal yang terkait dengan subsidi BBM. Kemudian pemerintah kasih alasan di luar BBM karena faktor nilai tukar, karena faktor penurunan migas, akhirnya masih butuh juga sekitar 127 triliun. PDI Perjuangan kasih formulasi lagi. Dengan cara? Dari mana tambahan-tambahan untuk bisa mencapai 127 triliun? Maka selain sisa anggaran, SBN kita hitung ya, itu sekitar 50 triliun ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan penerimaan migas pajak migas dan bisa begitu bisa ya, ditambahkan. migas, Jadi, batu bara dan lain sebagainya. Ini merupakan isu-isu yang seksi untuk Golkar dan Demokrat. Ini supaya beban ya? di kita, jangan dialihkan dengan cara yang sangat simpel dan naikkan BBM. Oke, nah, baik. Yang kita mengapa keberatan. tidak dipilih opsinya PDIP? Nanti dijawab usai headline ya Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Usai headline news pukul 19, kami akan segera kembali. Kembali di Prime Time News, Bapak-bapak sekalian, ini di luar sudah cukup naik eskalasi, begitu apa tidak disudahi saja lobbynya, begitu diputus apapun keputusannya untuk kemudian menurunkan ya agak kemarahan masyarakat. Ini kan lobby udah selesai nih, lobby udah selesai, tinggal dibawa lagi ke rapat paripurna dalam proses pengambilan keputusan. Jadi saya yakin bahwa nanti masuk sidang setelah istirahat itu udah labil. Oke, Pak Saan tadi belum menjawab apa yang diutarakan saya ingin oleh sampaikan PDIP. apa yang disampaikan oleh Mas Bima terkait dengan soal postur APBN itu kan sebenarnya semua sudah di-exercise. Soal dari mana pendapatan, pengeluaran dan sebagainya itu sudah kita hitung, sudah kita exercise itu dari mulai pembahasan asumsi dasar baik di Komisi 7 maupun di Komisi 11. Karena sebagai asumsi dasar itu kan sebagai patokan dalam menjalankan berbagai program. Nah, di dalam asumsi dasar itu kan sudah disepakati soal pertumbuhan ekonomi, inflasi, semua sudah dihitung. Dan itu juga sudah memperhitungkan dengan memasukkan sumber-sumber pendapatan negara. Termasuk ya, kan dari migas dan batu bara. Iya kan di perubahan, iya. Pemerintah mengajukan ada perubahan asumsi. Ada perubahan asumsi. Ini loh. Asumsi kan sudah disepakati. Di dalam badan anggaran, asumsi sudah disepakati. Yang menjadi patokan kita dalam membahas APBN ini. Asumsi sudah disepakati dan termasuk PDI ketika PDIP punya usulan. Kan sebenarnya yang lazim itu adalah postur itu kan dari pemerintah. Oh, sebentar. Kalau postur dari pemerintah. Enggak, postur dari pemerintah. Pasal 159 ayat 2, pembahasan RUU tentang APBN dilakukan sesuai tingkatan pembicaraan sebagai dimaksud dalam pasal 49. Jadi jelas bahwa perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran itu jelas 159 ayat 3. Ya gini, postur itu kan dari pemerintah usul. DPR membahas. Kita juga dengan mengusulkan. Membahasnya. Bisa mengusulkan, disesuaikan. Nah, di situ kan bisa dilihat PDI di mana keberatannya terhadap misalnya terhadap semuanya keberatan terhadap dua-dua kan itu. Gini, kan ada misalnya gini. Kan bisa dilihat. Misalnya ketika kita mau menetapkan pertumbuhan aja. Pertumbuhan ekonomi kita mau patok berapa? Itu kan kita hitung. Misalnya di dalam APBN 2013 pertumbuhan ekonomi kita 6,8. Di RAPBNP itu ditawarkan pertumbuhan ekonomi kita itu 6,2%.
disepakati di dalam Banggar antara pemerintah dengan DPR itu menjadi 6,3. Jadi kesepakatan pertumbuhan ekonomi di dalam APBNP itu kesepakatan antara pemerintah dengan DPR itu 6,3. Ini yang disepakati di badan anggaran. Sama yang dengan dipertanyakan PDIP itu adalah mengapa tambalan itu tidak kemudian digunakan dari migas begitu, penerimaan migas. Dari migas sudah dihitung. Dalam migas juga sudah dihitung. Semua sudah dihitung. Misalnya kita sudah hitung dari pendapatan dari migas, pendapatan dari minyak semua itu kita hitung dan ketemu di sini. Oke, ada dugaan tertentu yang disimpan oleh PDIP kenapa terus kemudian pemerintah dan koalisi tidak sepakat dengan PDIP? Motifnya kita itu menjadi tidak jelas pada saat usulan APBNP ini secara kalkulatif penerimaan dan pengeluaran budget negara ini masih kita bisa usahakan dari efisiensi, dari penambahan penerimaan, dari sisa anggaran tahun kemarin itu masih sangat bisa. Jadi bacaan motifnya seperti kemudian apa? Muncul bahwa bisa-bisa ini ada motif tertentu terkait dengan keinginan pemerintah untuk mendapatkan dana bantuan langsung tunai tadi kan itu kan BLSM ya? Misalnya itu yang kita reka-reka untuk apa pemerintah untuk situasi yang semacam ini, tahu bahwa kenaikan itu berdampak pada peningkatan kemiskinan, itu disadari pemerintah, dia bantu hanya 4 bulan, berikutnya didiamkan ini kemiskinan ini kan begitu. Menurut informasi akan ada program-program sejauh mana program-program itu bisa mengakselerasi terhadap peningkatan pendapatan yang tambah miskin. Ini saya belum menghitung loh ya, yang jadi miskin belum dihitung loh Pak ya, karena pemerintah bertahan pada mengatasi yang 15 juta miskin. Jadi dugaannya PDIP apa? Ya ada invisible hand, keinginan untuk melakukan sesuatu motif yang tidak transparan di sini lah yang sebenarnya. Golkar silakan dibantu pemerintahkan sahabat dekat sekarang. Saya harus damaikan kedua-duanya ini. Didamaikan dua-duanya. Dua argumen yang disampaikan sama-sama benar. Tinggal kita itu milih mazhab seperti apa. Yang dilakukan oleh PDIP memang sebagai oposan, saya bisa mengerti kalau kemudian mereka ada jalur alternatif. Meskipun benar kata Mas Aan bahwa ketika pemerintahan dipegang oleh Ibu Megawati pun beliau juga pernah tidak bisa menghindari kenyataan pernah menaikkan BBM. Persoalannya adalah daya beli masyarakat. Itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa karena presiden manapun pasti akan melakukan hal yang pahit ini karena kepemimpinan dia diuji, kemudian beliau diuji dari sini. Yang jadi soal bagi saya, kami di Golkar adalah kita berbicara mencari solusi dari kerumitan semua yang ada. Saya pastikan gedung parlemen hari ini yang dikepung demonstran hari ini itu tidak dalam posisi mengambil wewenang pemerintah menaikkan atau tidak menaikkan BBM. Itu sepenuhnya urusan dari presiden, dari kabinet untuk menentukan itu. Yang kita bahas itu adalah membahas RAPBN dari sekian plot-plot anggaran yang memang mempunyai konsekuensi, diantaranya adalah pemerintah, presiden diberi keleluasaan untuk menaikkan BBM atau tidak dari sisi ini, betul. Mas Arya Bima, tapi kalau mau keputusan kenaikan maupun tidak kenaikan ini dari awal itu saya ini soal terpulang dari kewenangan pemerintah sepihak menaikkan BBM. Nyatanya kita sudah ketok palu undang-undang di sebuah pasal APBN kemarin dan itu belum dicabut per hari ini, itu memberi kewenangan penuh kepada presiden. Dan itu sudah saya protes sejak pengesahan. Apapun diprotes nyatanya sudah ketok palu sebenarnya. Jadi hari ini kita tidak membahas itu. Hari ini kita membahas jadi kita tukang pemerintahnya. Kita nurut aja sama pemerintah itu. Gimana? Jangan. Enggak, kita ini pegawai pemerintah gitu DPR. Tidak, saya juga tidak mau. Saya gini. Kalau dugaan, apa dugaan ini DPR ini terjadi kartel politik sehingga DPR ini kewenangan budgeting nggak ada. Jadi pegawai pemerintah naikkan, nurut naikkan aja anggaran. Enggak gini. Dalam pembahasan gini, itu kan kita gimana? Apa yang diusulkan oleh pemerintah itu juga banyak koreksi ketika dibahas. Misalnya gini loh, di dalam RAPBN itu 6,2 itu kan ada koreksi-koreksi. Semua ada koreksi. Tidak serta-merta apa yang disampaikan oleh pemerintah ketika menyusun APBNP ini itu ada tanpa koreksi dari DPR. Karena di situ juga ada kewenangan DPR. Tanpa persetujuan kita dari usulan pemerintah kan bisa pemerintah nggak akan menaikkan BBM. Oh gini, kita udah hitung semua kan gini. Jangan dilihat bahwa ada SAL ya, ada sisa anggaran. Ini kan sisa anggaran kan terkait dengan soal penyerapan, berbeda dengan terkait dengan soal subsidi. Baiklah. Singkat cerita dugaan PDIP mengapa kemudian tadi Demokrat, Golkar kenapa sekarang kok pro kepada pemerintah, karena apa? Ada dugaan tertentu? Ya, kalau Golkar ini mungkin tidak beres ya kan. Golkar ini yang paling tertib berpikir dalam kepentingan partai.
Ada di pasal motif 9 politik dijelaskan tertentu? bahwa soal lapindo dalam APBNP sudah beres. Golkar tinggal tunggu ketok ini kan. Oke, Pasal jadi 9 APBNP itu sudah jelas bagaimana masalah lapindo itu diselesaikan dengan anggaran di dalam BPLS tahun anggaran 2013. Ini pernyataan jadi terlalu manutnya nakal. Golkar Pernyataan karena terlalu pasal nakal 9 dan terlalu mengenai kreatif. lapindo itu pernyataan dari PDIP. Baik. Ini undang-undang pasal 9 ini menyangkut penyelesaian lapindo. Oke, baiklah, kita tunggu seperti apa, tapi yang jelas jangan berlarut-larut karena ini efek dominonya sudah sangat Kita tinggi ingin sekali cepat selesai, apapun nanti keputusannya begitu ya. Terima kasih Mas Aan, Pak Priyo, Pak Arya Bima, terima kasih sudah hadir dalam Prime Time News melalui gedung DPR ini. Saya akan kembalikan ke studio bersama dengan Zelda Safitri. Zelda, silakan. Baik, spesial week dan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, sesaat lagi Prime Time News akan kembali masih soal rapat paripurna pembahasan RAPBNP 2013. Selain dinilai banyak kejanggalan dan syarat politis, aroma bagi-bagi jatah anggaran juga diduga sangat terasa dalam rapat pembahasan rencana anggaran pendapatan negara perubahan 2013. Tetaplah bersama kami.